Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai investasi. Jadi teman-teman, yang pertama konsepnya adalah pahami dulu mengenai konsep investasi. Ini berkebalikan dengan konsep kemarin, yaitu masalah mengenai utang dengan menerbitkan obligasi dan menerbitkan saham, gitu ya. Kita investasi ini dari sisi perusahaan yang punya dana dan membeli obligasi atau membeli saham perusahaan lainnya. Kalau kemarin perusahaan yang butuh dana sehingga menerbitkan obligasi maupun saham, gitu ya. Jadi ini dari sisi perusahaan yang mau menggunakan dananya untuk melakukan investasi. Nah, oleh karena itu, alasan korporasi melakukan investasi ini ada beberapa hal ya. Jadi, yang pertama tuh house access cash until needed gitu ya. Jadi, kalau pas perusahaan punya kelebihan kas pada season tertentu gitu ya, dia punya kelebihan kas yang tidak diperlukan untuk pembelian segera gitu ya. Misalkan beli bahan baku lagi atau beli dagangan lagi gitu ya, dia bisa melakukan investasi gitu ya. Biasanya kalau alasannya begini, maka tipikal investasinya adalah investasi yang rendah risiko, high liquidity ya, cepat bisa dicairkan dan jangka pendek. Misalkan terkait dengan investasi pembelian obligasi di pemerintahan, sukuk dan lain sebagainya. Jadi yang low risk gitu ya. Terus yang kedua pasti ya, tujuannya investasi itu to generate earning gitu ya, untuk mendapatkan pendapatan dari pendapatan investasi ya, baik melalui debt securities dan melalui share securities. Nah, to meet strategic goals gitu ya. Jadi melakukan investasi tujuannya untuk lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, yaitu keputusan strategis. Nah, misalkan strategis terkait dengan industri, berjalannya suatu industri atau unrelated industry gitu ya. Dia mau masuk, misalkan kayak dia mau masuk ke industri keju gitu ya, dia melakukan akuisisi dulu gitu ya ke perusahaan keju gitu ya, karena dia mau masuk ke industri yang baru. Nggak mungkin dia masuk ke industri baru tanpa adanya sentuhan dari pemain lama gitu misalkan ya. Atau misalkan dia perusahaan elektronik gitu, terus mau masuk ke smartphone gitu ya, dia beli dulu perusahaannya smartphone dan lain sebagainya. Banyak banget sih investasi jenisnya seperti itu. Atau nggak cuma menggandeng perusahaan sejenis, tapi dia menggandeng supplier, tujuannya agar stok bahan bakunya aman, itu juga bisa. Nah, ada dua jenis investasi. Kalau kemarin kita bahas liabilitas dan modal atau share saham, di sini ada obligasi, ada saham, tapi dalam bentuk investasi. Artinya kalau kemarin kita nerbitin, kalau sekarang kita yang beli dan kita melakukan investasi, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu accounting for debt investment ya, yaitu debt investment yaitu investasi berupa obligasi atau investasi berupa instrumen utang. Ya, instrumen itu berupa utang ya, bisa tadi obligasi, bisa jenisnya kalau yang syariah tuh sukuk gitu ya. Nah, yang pertama misalkan ada 3 jenis pencatatan. Kalau di sini dikatakan pada saat akuisisi atau pembelian investasi tersebut. Yang kedua pada saat pendapatan bunga. Yang ketiga pada saat penjualan investasi. Nah, pada saat pencatatan atau akuisisi, misalkan Cool Corporation mengakuisisi Doan Inc. Corporation dengan 8%, suku bunganya 10% dengan 1.000 euro. Di sini 50 lembar obligasi ya, seharga 1.000 dengan 50.000.
to entry. Oh, sorry, 50 down incorporation tuh bukan 50 lembar. Tapi ini adalah korporasinya, kita tuh purchasing-nya. Kayaknya kan korporasi. Oh, bukan. Memang 50 lembar. Down incorporation 50 lembar obligasi. Ya. Dia beli ya. Kita ngomongin dari sisi cool corporation-nya yang melakukan akuisisi atau pembelian. Jadi, investasi itu berupa aset. Kalau kemarin menerbitkan itu berupa utang. Kalau aset berarti dia bertambah di debit. Ya. Kalau kita melakukan investasi sama kayak kalian ya, misalkan mau mendepositokan barangnya, depositonya bertambah, kreditnya, kasnya berkurang. Kan kasnya di hold, diinvestasikan. Ini juga sama, kasnya berkurang, ya. Yang kedua, mencatat bunga obligasi. Down incorporation membayar bunga 2.000 euro semi-annually pada Juli tanggal 1 dan Januari tanggal 1. Nah, 2.000 itu didapatkan dari 50.000 kali 8%, setahun kali setengah ya. Jadi ini tuh 4.000 kali setengah ya, 2.000. Nah, kalau kita investasi ini kan kita dapat pendapatan, maka pada bulan Juli pendapatan kasnya bertambah, pendapatannya bertambah. Nah, harusnya kan bayarnya tanggal 1 Januari lagi, maka dari itu di 31 Desember dia mengakui adanya hak yang harusnya dia terima, yaitu adalah interest receivable. Ya, jika cool corporation fiscal year berakhir pada 31 Desember, maka harus mengakui 2.000 euro semenjak Juli kan katanya per 6 bulanan ya, maka interest receivable. Jadi dia mengakui ada piutang. Oh, si down incorporation itu utang sama kita, utang bunga. Piutang bunga. Kita punya piutang. Maka dari itu dia utang ke kita punya piutang. Nah, itu mengakuinya di debit, yaitu piutang bunga atau interest receivable. Kreditnya apa? Interest revenue, pendapatan bunga. Nanti kalau udah dibayar bagaimana tanggal 1? Sama kayak kemarin konsepnya, interest receivable atau piutang bunganya dikreditkan, terus debitnya cash. Gitu ya. Terus catatan yang ketiga adalah penjualan pada saat menjual investasi. Tadi kan 50.000 dijual dapat 54.000, maka kasnya 54.000, debt investasinya berkurang karena udah dijual ya, maka ada keuntungan sebesar 4.000 gain. Kalau laba itu bertambah di kredit, kalau rugi bertambah di kalau rugi berkurang di debit, gitu ya. Nah, berarti ini ya. Ini ya. Nah, gimana kok bisa menerima yang lebih daripada nilai sekuritasnya gitu ya. Nah, maka dari itu nanti sebenarnya hampir sama konsepnya. Dia bisa pada saat melakukan penjualan investasi bisa mendapatkan nilai yang lebih dari nilai yang ada di kontrak obligasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu accounting for share investment. Dia investasi akuntansi pada investasi saham. Nah, bedanya dengan investasi obligasi apa? Kalau investasi saham ini investasi saham di perusahaan lain, kamu sebagai investor, gitu ya. Nah, ketika sebuah perusahaan memiliki saham dari beberapa perusahaan yang berbeda, kelompok sekuritas tersebut diidentifikasi sebagai portofolio investasi. Portofolio itu kita punya di beberapa tempat gitu ya, dan jenis sekuritas yang berbeda-beda. Nah, kalau kita punya beli sahamnya perusahaan lain kan kita punya kepemilikan. Nah, kepemilikan ini di sini kita lihat ya, kepemilikan investor itu diklasifikasikan menjadi 3, kurang dari 20%, 20-50%, dan lebih dari 50%. Nah, bagaimana pengaruhnya
pengaruh kepemilikan terhadap perusahaan yang dibeli tadi. Nah, kalau dia kurang dari 20%, maka dia nggak punya pengaruh yang signifikan. Tapi kalau 20-50%, dia punya pengaruh yang signifikan. Kalau lebih dari 50%, pengaruh dia tuh mengendalikan. Gitu ya, kayak kemarin yang kita bahas BUMN. Kalau dia punya, pemerintah punya ekuitas lebih dari 50%, itu mengendalikan. Gitu ya, dia pemegang saham terbesar. Artinya kayak teman-teman gitu loh. Kalau kamu punya usaha terus joinan gitu ya, sahammu kamu tuh nyetor dana sebesar 50% dari total modal gitu, kan pasti kamu punya suara yang lebih besar gitu ya, kamu punya hak untuk mengendalikan gitu. Kalau kurang dari 20%, cuma 5% ya sedikit, itu namanya kategorinya kamu nggak punya banyak hal, banyak kendali di dalam kepemilikanmu itu gitu ya. Nah, kalau 20-50 tadi signifikan. Nah, bagaimana pedoman akuntansinya? Nah, kalau menggunakan kalau di bawah 20% maka menggunakan metode cost. Kalau di tengah-tengah tadi menggunakan metode ekuitas. Kalau 50% kamu mengkonsolidasikan laporan keuangan. Karena statusnya kalau lebih dari 50% kepemilikan ini statusnya bukan lagi kamu sebagai investor, tapi adalah anak perusahaan dan induk perusahaan. Maka laporan keuangan digabung. Gitu ya. Misalkan kayak perusahaan tambang di Indonesia kan dikonsolidasikan jadi satu. Gitu ya. Jadi satu perusahaan bertindak sebagai induk dan dua perusahaan lainnya bertindak sebagai anak. Kalau perusahaan tambang Inalum ya, yang perusahaan tambang di bawahnya ada dua perusahaan anak, ya. Ini kasusnya yang BUMN maksudnya, jadinya hanya satu Inalum, jadi satu Inalum dan Antam. Di konsolidasi itu digabung ya. Jadi misalkan ada dua perusahaan A membeli sahamnya lebih dari 50%, maka digabungkan. Laporan keuangannya itu asetnya ditambahkan, utangnya ditambahkan, modalnya ditambahkan, jadi jadi satu. Terus kemudian pencatatannya adalah yang pertama, pembelian saham atau akuisisi sebesar cost atau berapa biaya yang dikeluarkan. Asumsikan pada tanggal 1 Juli 2014, Lee Corporation mengakuisisi 1000 saham dengan kepemilikan 10% dari Bill Corporation. Lee membayar 405 per share dolar Hongkong. Maka pencatatannya adalah share investment ya. Kalau tadi debt investment, ini share investment, investasi sahamnya bertambah sebesar 405 kali 1000 dan kreditnya cash karena dia membeli. Terus kemudian Lee ini kan yang mengakuisisi ya, karena dia memiliki saham tersebut, dia membuat jurnal terkait dengan dividen cash yang dia terima. Lee menerima 20 per share dolar Hongkong pada 31 Desember. Maka jurnalnya adalah 20 kali 1000, jadi 20.000. Maka kasnya bertambah, kreditnya, pendapatan dividennya bertambah. Oke, nah Lee mencatat pendapatan dividen pada laporan laba rugi di bagian pendapatan dan beban lainnya. Jadi bukan di pendapatan paling atas, tapi di bawah ya, setelah pendapatan dan beban lain-lain atau other comprehensive income gitu, yang paling bawah. Karena ini perusahaan biasanya bergeraknya memang bukan di bidang investasi, kecuali memang dia sektornya investasi. Kalau perusahaan manufaktur punya dana kelebihan terus dilakukan investasi, maka naruhnya di other comprehensive income ya. Nah kemudian
asumsikan bahwa Lee Corporation, ini tidak seperti unlike interest on notes and bond, dividends do not accrue gitu ya, karena dividen ini dicatat diterima ketika memang dibayarkan oleh si pihak perusahaan yang diakuisisi. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah Lee Corporation menerima 395.000 dolar Hong Kong pada penjualannya di 10 Februari 2015. Karena share-nya yang awal 405.000, maka Lee mengakui loss besar 10.000. Terus kemudian kasnya berarti 395.000. Kemudian yang pasti share investmentnya berkurang ya, karena awalnya di debit, kita nolkan karena dijual 405.000, maka selisihnya intinya untuk melengkapi mana biar balance ya di debit berupa kerugian pada investasi saham. Nah, kemudian ketika ini kurang dari 20% ya, kalau dia di tengah-tengah, maka when an investor company owns only a small portion ya, jadi kalau dia punya porsi yang sedikit saja dari saham biasa di perusahaan lain, maka investor tidak dapat melakukan pengendalian terhadap investasi. Nah, tapi ketika dia memiliki 20-50% dari perusahaan, maka investor memiliki pengaruh yang signifikan gitu ya pada aktivitas operasi dan keuangan dari investasi gitu ya. Jadi artinya punya signifikan tuh gimana ya, dia bisa menaruh komisaris yang ada di sana karena dia punya suara yang lumayan tinggi ya, 20-50%. Jadi punya mengendalikan gitu loh, mengendalikan keputusan perusahaan dengan cara meletakkan investasinya gitu ya. Dia misalkan kayak contohnya ya, Garuda itu dimiliki oleh saham Hairul Tanjung itu 23%. Oleh karena itu dia menempatkan adiknya yaitu Khairal Tanjung sebagai komisaris. Komisaris itu pengawas di situ untuk mengawasi berjalannya perusahaan dan keputusan perusahaan gitu ya. Jadi dia punya pengaruh yang signifikan. Terus significant influence tidak kontrol, maka namanya associate gitu ya. Terus pendekatan pencatatan, metodenya ekuitas. Bedanya adalah kalau tadi punya sedikit saham itu diletakkan di laba rugi aja, tapi kalau di sini juga berpengaruh terhadap modal perusahaan, dan ketika perusahaan yang diakuisisi melaporkan labanya, dia mendapatkan alokasi atau pembagian laba perusahaan, mengakui labanya pada investasinya untuk menambah akun investasinya. Jadi logikanya begini nanti ya, kita lihat di jurnalnya. Yang pertama, dia mengakuisisi 30% saham biasa di back company 120.000 pada 1 Januari. Maka investasi sahamnya bertambah, sudah tahu ya bahwa ini di debit dan kemudian kreditnya kas. Terus mencatat revenue dan dividen. Nah, back melaporkan net income sebesar 100.000 dan dia mengumumkan dan membayar 40.000 cash dividen. Ya. Jadi dia punya net income 100.000 dan dia membayar 40.000 cash dividen. Miller record mencatat yang pertama adalah bagian net income dari si back gitu ya, itu dicatat oleh Miller sebesar sesuai dengan proporsi kepemilikannya 30% kali 100.000 dan mencatat pengurang investasinya yaitu investasi dividen mencatat investasinya yaitu untuk dividen yang diterima
sebesar 12.000, yaitu 40.000 kali 30%. Ya, jadi 2 poin. Nah, investasi sahamnya bertambah, pendapatan dari investasi sahamnya bertambah. Kalau dividen, kasnya bertambah, investasi sahamnya berkurang. Gitu ya. Bedanya apa dengan yang tadi? Kalau tadi nerima dividen, kas dan dividen revenue. Ya. Kalau di sini nerima dividen, kas, investasi sahamnya berkurang. Kenapa? Karena investasi yang dia tanamkan itu berkurang karena ada pembagian bagian dari ke pemilik gitu loh. Ya, bagian ke pemilik. Nah, sebenarnya kan nanti di sini ya. Dia mendapatkannya sebenarnya nanti 30.000 kurangi 12.000 gitu loh secara logika ini ya, karena dividen kan sebenarnya mengurangi laba kan, mengurangi laba perusahaan karena dibagikan ke pemilik. Maka sebenarnya yang diakui di sini sebagai penambah modal karena pembagiannya berupa kas kan, karena yang menambah modal investasinya itu nanti hanya di luar dari dividen. Maka bedanya adalah pada saat, ingat ya, bedanya adalah pada saat pencatatan dividen. Oke, ini berarti awalnya 120.000 bertambah 30.000 berkurang 12.000. Oke, terakhir yang holding of more than 50%. Oke, jadi tadi saya bilang hubungannya induk dan anak, dan kemudian menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, sekarang bagaimana menilai dan melaporkan investasi untuk beberapa jenis dipecah lagi ya. Kalau tadi debt dan share investment aja, tapi di sini ada jenisnya. Valuing dan reporting investment. Kalau kategori sekuritas ini yang pertama ini adalah investasi yang debt investment. Satu adalah trading securities, sekuritas yang diperdagangkan. Yang kedua held for collection securities ya, sekuritas yang di hold, yang ditahan untuk dimiliki gitu ya, yang dimiliki. Jadi nggak untuk di trading itu diperjualbelikan. Kalau ini ya, surat berharga yang diperdagangkan, dibeli dan dimiliki untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat, tujuannya apa? Untuk menghasilkan pendapatan dari perbedaan harga jangka pendek. Jadi dia beli berapa, naik harganya naik, dijual gitu. Jadi dia dapatnya gain. Ya, keuntungan yang sifatnya karena perbedaan selisih harga. Tapi kalau dia punya untuk dimiliki, dia miliki sampai jatuh tempo. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pendapatan yang diterima setiap bulannya misalkan, revenue-nya. Atau nanti pas jatuh tempo bisa jadi dijualnya lebih tinggi daripada nilai yang tercatat misalkan. Yang kedua ini belum saya tulis ya, sama ini valuing and reporting investment, tapi untuk share investment. Yang pertama adalah trading, sama. Mau debt ataupun share, dia ada trading securities dan ada yang non-trading securities. Kalau tadi held to maturity atau held for collection securities, kalau ini non-trading securities. Dia adakan untuk tujuan selain perdagangan, misalkan sebuah perusahaan dapat mengadakan investasi saham untuk menjual produk di area tertentu. Jadi tujuannya memang bukan tadi ya mendapatkan gain, tapi memang tujuannya untuk kepemilikan suatu perusahaan. Okay. We will hold these shares for a while to see how they perform, gitu ya. Oke. Terus mencatatnya fair value dicatat pada laporan keuangan, perubahan fair value dicatat pada bagian ekuitas, dan held for collection pada amortisasi. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Nah, di sini dijelaskan ada 2, trading. Kalau trading ya, mengadakan perusahaan sekuritas mengadakan perdagangan sekuritas dengan maksud menjualnya dalam waktu singkat. Oke. Buy and sell gitu ya. Nah, nanti kalau ada perubahan harga market value-nya, fair value-nya, nilai wajarnya, maka akan dilaporkan pada bagian dari laba bersih. Misalkan
trading securities pada Desember 31, 2014, dia melakukan investasi di 2 perusahaan ini, bonds and share. Cost-nya sekian pada saat beli, fair value-nya sekian, maka ada unrealized gain or loss gitu ya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Kenapa belum direalisasi? Karena maksudnya gini loh, fair value ini, jadi awalnya dia beli sekian. Nah, pas tanggal akhir periode ini disesuaikan dengan nilai pasarnya, tapi belum dijual gitu loh. Cuma disesuaikan, sekarang harganya berapa, makanya namanya unrealized, belum direalisasikan. Kenapa? Karena memang nggak mau dijual, cuma disesuaikan nilainya aja di akhir periode pada saat membuat laporan akuntansi pencatatan. Oke? Nah, maka dari itu yang di Yorkville Company dia loss 2000, di unrealized loss 2000, kalau di Kodak dia untung 9.000, jadi 7.000 ya totalnya. Maka dia membuat jurnal penyesuaian, yaitu penyesuaian nilai wajar atau fair value adjustment strip trading, karena ini sekuritas trading. Kreditnya adalah untung. Kalau untung ingat tadi ditambah di kredit. Unrealized gains strip income. Oke, jadi yang debitnya adalah fair value adjustment trading ya. Jadi ini kayak bertambah di aset tradingnya bertambah. Oke, yang kreditnya adalah kayak keuntungan, unrealized gain. Jadi untung tuh pasti bertambah di kredit. Oke. Nah, ini merupakan kategori nanti dimasukkan di mana, di laba rugi. Makanya kan tadi dikatakan trading itu masuk di laba rugi atau income statement. Di mana? Di bawah, di comprehensive income. Lain-lain ya, jadi di luar kegiatan operasional perusahaan. Jadi unrealized gain ini masuk ke income. Oke. Kemudian loss di income, kemudian fair value adjustment ini di aset. Oke. Nah, sekarang kita non-trading securities. Contohnya, cost-nya sekian, fair value-nya sekian. Ini ini gain, ini loss, jadinya loss ya. Jurnalnya dibalik. Nah, tapi ada yang beda jurnalnya. Oke. Unrealized gain or loss strip bukan income tapi equity. Ingat, ini sama kayak tadi, cuman di debit. Kenapa? Karena loss. Ya, karena loss. Ingat-ingat ya, karena loss. Ya, fair value-nya tetap sama. Bedanya sekuritasnya namanya non trading. Berkurang karena dia loss. Oke, bedanya di sini. Ingat ya, beda-bedanya tak kasih penekanan di sini. Perbedaannya, perusahaan tidak menjual dalam waktu dekat. Jadi sebelum penjualan aktual, kemungkinan besar perubahan nilai wajar dapat mengubah keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Oleh karena itu, Ingrao itu nama perusahaannya tidak melaporkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam laba rugi. Sebaliknya, dia melaporkan sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Oke, jadi dia di sini ekuitas saham biasa 3 juta misalkan punyanya, return earning-nya sekian, ada komponen. Jadi nguranginnya ekuitas. Ya, karena non trading. Bukan di income statement. Ya, ini ya contohnya. Oke. Ini investmentnya di atas, short term investment di sini. Yang trading tadi at fair value. Nah, latihan soalnya yang pertama, Dian Company memiliki transaksi terkait dengan investasi saham sebagai berikut. Dibuat transaksi. Yang pertama, membeli 600 saham biasa
dengan kepemilikan 2%, ya, kepemilikannya rendah ya, berarti seharga sekian. Oke. Dia menerima cash ya, jadi 6.200 ini adalah total ya, berarti ya. Receive cash dividends $1 per share. Oke. Menjual 300 yang dia punya senilai sekian. Oke. Receive cash dividend. Jadi ingat, ini kamu nanti lihatnya yang 2%. 2% itu berarti di sini. Contohnya sama kayak ini. Jadi nanti kalau nyatet dividen ya dividen revenue. Gitu ya. Terus, yang poin kedua. Ini soalnya sama kayak tadi, cost dan fair value. Diminta poin yang pertama buat jurnal penyesuaian sama kayak tadi. Jadi ini dikasih keterangan dulu, loss apa gain. Jurnalnya dibuat ketika aktifannya namanya pakai trading. Diminta munculkan di laporan keuangan, yaitu di laporan posisi keuangan untuk aset yang tradingnya, dan income statement untuk di unrealized gain. Yang poin ketiga, data yang di atas tadi itu diasumsikan non-trading securities. Jadi soalnya sama tapi dia non-trading securities. They have same cost and fair value, sama ya, tapi consider to be a long-term investment. Jadi buat jurnal penyesuaiannya. Terus kemudian statement presentation after adjustment to fair value. Terus yang C nggak usah dulu aja, A dan B aja. Itu ya, silahkan nanti dikerjakan. Besok insya Allah pertemuan terakhir kita bahas. Gitu nggak? Kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.